Universitas Diponegoro merupakan universitas negeri yang terletak di ibu kota Provinsi Jawa Tengah, yaitu Kota Semarang. Berdiri di lahan seluas 180 hektar, Universitas Diponegoro memiliki 11 fakultas dan 2 sekolah. Meliputi Fakultas Teknik, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Fakultas Kedokteran, Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Fakultas Hukum, Fakultas Ilmu Perikanan dan Kelautan, Fakultas Psikologi, Fakultas Peternakan dan Pertanian, Fakultas Ilmu Budaya, Fakultas Kesehatan Masyarakat, Fakultas Sains dan Matematika, Sekolah Vokasi, dan Sekolah Pasca Sarjana. Setiap tahunnya, Universitas Diponegoro mengadakan kegiatan yang bersifat wajib untuk mahasiswanya, yaitu kuliah kerja nyata. Kuliah kerja nyata sendiri adalah suatu bentuk pendidikan dengan cara memberikan pengalaman belajar kepada mahasiswa untuk berinteraksi dengan masyarakat di luar kampus dan secara langsung mengidentifikasikan masalah-masalah serta membantu menangani permasalahan yang dihadapi masyarakat dalam pembangunan wilayah di lokasi KKN. KKN yang biasanya dilakukan di daerah pilihan kampus tidak dapat dilaksanakan karena terhalang pandemi COVID-19 yang belum reda. Apalagi muncul varian baru yang membuat pelaksanaan KKN dilakukan di daerah domisili masing-masing mahasiswa demi menjaga keselamatan bersama. Perkenalkan, nama saya Taufik Dimas Rahmintoro, mahasiswa S1 Teknik Komputer Angkatan 2018. Saat ini, saya tergabung sebagai anggota tim 1 KKN Undip tahun 2021-2022 yang mengusung tema pemberdayaan masyarakat menuju pasca pandemi COVID-19 berbasis Sustainable Development Goals. Kegiatan KKN yang saya ikuti ini dilaksanakan di Kelurahan Purwokerto Wetan, Kecamatan Purwokerto Timur, Kabupaten Banyumas. Kelurahan ini memiliki 11 rukun tetangga dan 36 rukun warga. Dengan jumlah 8.644 penduduk, Kelurahan Purwokerto Wetan merupakan daerah yang banyak memiliki potensi. Kelurahan Purwokerto Wetan terletak di dekat pusat kota Purwokerto sehingga tingkat pembangunannya cukup merata. Fasilitas yang ada di kelurahan ini antara lain adalah fasilitas administrasi daerah, pendidikan, kesehatan, pasar, dan tempat ibadah. Kelurahan Purwokerto Wetan memiliki beberapa potensi wilayah, di antaranya banyaknya jumlah penduduk dalam usia produktif, banyaknya pelaku usaha baik kelas UMKM maupun kelas besar, terdapat pasar terbesar di kota Purwokerto yaitu Pasar Wage, selain itu banyak juga anak-anak yang masih dalam usia perkembangan yang akan menjadi penerus di masa depan untuk mengurus dan mengembangkan daerah ini. Namun begitu, Kelurahan Purwokerto Wetan juga memiliki beberapa kelemahan dan ancaman. Di antara lain adalah terdapat beberapa daerah padat penduduk yang dekat dengan saluran air yang tidak cukup baik, masih banyak masyarakat yang belum sadar akan pentingnya menjaga kebersihan dan mengikuti protokol kesehatan. Dan masih banyaknya masyarakat yang belum mengerti tata cara penggunaan teknologi masa kini untuk mendukung aktivitas sehari-hari. Menanggapi potensi dan kelemahan daerah, saya membuat program yang bertujuan untuk melatih dan membina masyarakat sesuai dengan permasalahan yang dihadapi. Program pertama adalah pelatihan pembuatan disinfektan secara mandiri
yang dibuat menggunakan bahan yang dapat didapatkan dalam kehidupan sehari-hari dengan mudah. Cara pembuatannya sederhana, cukup siapkan air bersih, pemutih pakaian, dan botol semprot. Takaran yang dapat digunakan adalah 240 ml pemutih pakaian untuk 18,9 liter air bersih, atau 2,5 sendok makan pemutih pakaian untuk 2 gelas atau 400 ml air bersih. Setelah tercampur rata, masukkan ke dalam botol spray yang sudah disiapkan dan disinfektan siap digunakan. Disinfektan kemudian dimasukkan ke dalam bingkisan bersama dengan alat lainnya untuk dibagikan kepada masyarakat di sekitar kelurahan. Sasaran untuk bingkisan ini adalah masyarakat yang sering beraktivitas di luar, seperti pedagang jajanan di depan sekolah ini. Program kedua adalah sosialisasi pencegahan penyalahgunaan narkoba. Sasaran dari program ini adalah siswa-siswi sekolah dasar. Dalam sosialisasi ini disampaikan beberapa materi seperti pengenalan apa itu narkoba, jenis-jenisnya, faktor penyalahgunaan narkoba, dan cara menghindari narkoba. Sosialisasi ini dilakukan di ruang kelas 6 SD Negeri 2 Purwokerto Wetan dan dihadiri sekitar 40 anak. Siswa-siswi terlihat sangat antusias dalam mengikuti sosialisasi dan tertarik dengan materi yang diberikan. Setelah dilaksanakan sosialisasi, diadakan lomba menggambar poster anti narkoba untuk mengukur pemahaman siswa-siswi terhadap materi yang diberikan. Hasilnya, poster-poster yang terkumpul terlihat baik dan memenuhi ekspektasi. Karya terbaik pun mendapatkan beberapa bingkisan sebagai penghargaan. Program ketiga adalah digitalisasi UMKM. Program ini merupakan program yang berbasis pada Sustainable Development Goals. Melihat banyaknya UMKM yang terdapat di Kelurahan Purwokerto Wetan yang masih berjalan secara konvensional, saya merasa perlu diadakannya proses digitalisasi. Digitalisasi sendiri berguna untuk melebarkan sayap usaha dan mendapatkan pelanggan yang sebelumnya tidak tergapai. Program ini berhasil membuat usaha yang dilakukan digitalisasi mendapat perhatian dari pengguna media digital dan pelaku UMKM berhasil mendapatkan pelanggan baru. Program keempat adalah pelatihan sistem informasi berupa aplikasi Peduli Lindungi. Aplikasi Peduli Lindungi sendiri adalah aplikasi yang dikembangkan untuk membantu instansi pemerintah terkait dalam melakukan pelacakan dan menghentikan penyebaran coronavirus disease. Aplikasi ini mengandalkan partisipasi masyarakat untuk saling membagikan data lokasinya saat bepergian agar penelusuran riwayat kontak dengan penderita COVID-19 dapat dilakukan. Pengguna aplikasi ini juga akan mendapatkan notifikasi jika berada di keramaian atau berada di zona merah, yaitu area atau kelurahan yang sudah terdata bahwa ada orang yang terinfeksi COVID-19. Dalam aplikasi ini, terdapat banyak fitur seperti melihat sertifikat vaksin, melihat hasil tes COVID-19, regulasi perjalanan, informasi fasilitas kesehatan terdekat, statistik kasus COVID-19, dan lain sebagainya. Aplikasi ini juga digunakan sebagai syarat untuk memasuki ruang publik seperti pusat perbelanjaan, stasiun, bandara, kantor-kantor, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, sangat penting bagi masyarakat untuk dapat menggunakan aplikasi ini secara maksimal. Sasaran program ini adalah masyarakat yang masih belum terlalu mengerti tentang aplikasi Peduli Lindungi. Dalam program ini dilakukan bujukan untuk mengunduh aplikasi ini di gadget mereka. Selain itu, juga dilakukan pelatihan kepada masyarakat menggunakan modul sederhana yang telah dibuat sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nanik Suratmi SE sebagai Lurah Purwokerto Wetan. Saya ingin menyampaikan terima kasih kepada tim KKN Undip tahun 2021
2022 yang telah melaksanakan KKN selama 40 hari dari tanggal 5 Januari sampai dengan 15 Februari 2022. Kami mengapresiasi atas program kerja yang telah dilaksanakan di wilayah Kelurahan Purwokerto Wetan, di mana program tersebut sangat bermanfaat dalam mengedukasi masyarakat mengenai COVID-19, narkoba, dan lain sebagainya. Kami juga berterima kasih kepada para mahasiswa yang telah membantu keberjalanan kegiatan di Kelurahan Purwokerto Wetan selama 40 hari, terutama pada kegiatan vaksinasi COVID-19. Semoga program kerja yang telah dilaksanakan bermanfaat dan terus berlanjut, serta diterapkan dalam kehidupan bermasyarakat. Kami berharap para mahasiswa KKN dapat memperoleh ilmu dan pengalaman secara langsung dari kegiatan ini, serta dapat menerapkan ilmu yang telah diperoleh di perkuliahan di dalam kehidupan masyarakat. Sekali lagi kami terima kasih atas pengabdian adik-adik KKN Undip tahun 2021-2022. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.